Hai semua, Raka Jana di sini dan sekarang beda. Saya kedatangan tamu spesial yaitu Krishna Argamayasa, aka Yon Gatsuyon. Di sini banyak banget fans, bro. Banyak banget yang dukung kamu. Dan thank you sudah datang ke HNS Studio dan sekali lagi congratulations sudah masuk final. Tos dulu dong. Terima kasih banyak. Oke, pertama-tama gimana perasaannya sudah mencapai ke final setelah sebulan bertarung di Premiership? Kayak dejavu ya, karena tahun lalu juga dapat, tapi cuma sampai semi ya? Sampai juara 3 dan sekarang lebih all out karena harus naik podium. Tahun lalu ketemu siapa di semifinal? Tahun lalu ketemu runner up. Gede. Siap. Dia bikin bikin singa mara raja. Saya bikin Cerberus, kalah Cerberus. Kalau nggak salah, challenge coretan ya? Ya. Tapi kalau kulihat-lihat ya karyamu itu jauh banget berkembang tahun ini, sangat jauh sih. Coba sebutin satu motivasimu. Aku sih udah spill di Instagram, tapi coba sebutin satu motivasi yang benar-benar bikin kamu semangat gitu. Pastinya ada perbedaan dari tahun lalu ya, karena tahun lalu masih sendiri, sekarang sudah bertiga. Ada si kecil. Nah, itu motivasi yang aku pegang banget supaya bisa lebih baik lagi daripada tahun lalunya. Oke. Ya. Dan apa namanya? Aku juga udah lihat ya, maksudnya di Instagrammu kayaknya ini salah satu yang men-trigger gitu loh, maksudnya ada sosok anak gitu loh. Makanya aku lihat kan, wah gila nih dari segi detail dan speed kamu ngerjain juga sangat luar biasa gitu. Ya. Tapi perbedaan dari tahun kemarin, alat juga berpengaruh nggak? Berpengaruh banget. Sebagai intermezzo aja, tahun lalu saya belum punya iPad, artinya apa yang saya punya itu saya maksimalkan. Saya punya iPhone dan stylus pen, itu saya pakai, sambil kerja juga sih tahun lalu. Jadi kebetulan pas SPI, nggak ada terlalu banyak kerjaan, saya bikin sambil ikut HNS Premiership tahun lalu. Pakai HP. Dan di tahun ini karena saya sudah ada iPad, makanya saya maksimalkan lagi. Harus ada perbedaannya loh, pakai HP dan pakai. Benar. Harus ada progres dong. Ya, alat meningkat, skill penuh begitu. Tapi sebelum berbicara jauh tentang Premiership nih, aku juga kan baru pertama kali nih ketemu Krishna. Sebelumnya paling tahu karyanya di Instagram. Aku pengen tahu nih journey ataupun starting point-nya Krishna. Kan aku lihat nih di Instagram, kamu nato, kamu ngelukis juga, kamu juga ngerjain desain digital. Bisa disebutin nggak awal mula kenal di antara tiga itu kapan tepatnya dan gara-gara apa gitu? Awal mula suka seni, karena di keluarga juga ada kakak yang sekolah seni di Batu Bulan di SMSR. Dari sana saya senang juga. Dia mentorin saya sampai lulus SMSR. Setelah itu dia tamatan ISI juga, ISI Denpasar. Sama kayak saya. Saya ikut ISI, dia tetap mentorin. Nah, di ISI itu kan banyak bidangnya. Benar. Ada seni murni, lukis, ada DKV, ada patung juga. Kebanyakan saya senang yang eye-catching. Dan entah ini bagus atau jelek, saya ingin belajar sesuatu yang baru. Nah, jadi di lukis, saya karena dari awal lukis saja. Setelah itu kenal teman-teman DKV, saya ingin belajar digital. Jadi saya beranikan beli Wacom Intuos. Yang kecil itu pakai laptop. Di sana saya pertama kali belajar digital. Mengenal digital di sana sama teman-teman yang ISI Denpasar. Teman DKV ngasih tahu saya gimana sih caranya bikin gambar di digital. Photoshop aja, belajar layar segitu aja. Sisanya saya otodidak. Cari di YouTube, cari di internet. Iseng saya bikin baju, lumayan sih. Laku 2 desain. Pakai gini aja sih waktu itu have fun aja. Sambil belajar kan, kalau menghasilkan kenapa enggak? Teman-teman juga suka. Ada reorder juga dari teman-teman. Tapi karena saya ngambil seni murni, belajar desainnya tuh kepending lagi jadinya. Diam dulu, saya ada TA waktu itu, ada tugas akhir, ada skripsi. Setelah itu
lagi diam. Berarti itu sebelum kuliah? Pas kuliah. Oh, udah kuliah. Pas kuliah saya belajar desain. Oke. Setelah itu tamat Ya. isi. Bener lah. Kamu isi juga kan? Angkatan berapa? Saya masuknya 2011. 2011 ya. Kalau aku 2010. Itu Soma juga 2010. Tapi nggak 4 tahun begininya. Apa namanya? Lulusnya. Ya. Ya karena ada kejutan namanya. Saya senang campur kaget juga. Ya. Dapat kesempatan untuk pertukaran pelajar waktu itu ke Thailand. Oke. Ya, selama 6 bulan di sana saya belajar seni di Thailand. Oke. Itu aja sih untuk di kuliahnya. Ya, tapi kalau kita lihat sebenarnya kesenian Thailand dan Bali hampir mirip ya. Terutama di kalau di visualnya, di ornamen dan pengambilan tema dewa-dewa itu. Benar sih ya, benar. Aku juga salah satu destinasi itu pengen banget sih ke Thailand sebenarnya, cuma belum kesampaian sih. Terus apa namanya ya? Setelah kamu diisi, ini kan kamu sempat diisi Denpasar dan akhirnya kamu tamat di sana. Tamat atau enggak? Tamat. Oke. Dan setelah sana kamu langsung freelance atau gimana? Enggak, waktu itu karena ada keperluan keluarga. Oke. Masih muda juga kan? Ya. Saya kerja di Jepang. Oke. Pernah ke Jepang juga selama 3 tahun. Gantiin kakak sih namanya, cuman kan harus belajar juga bahasa Jepang, budaya di sana, bagaimana kerja di sana juga gitu. Jadi saya di Jepang pun nyeni juga beberapa waktu. Ya, sorry, berarti kamu jago bahasa Jepang dong? Enggak sih, jago. Bisa aja. Oke, itu fun fact sih. Maksudnya nggak banyak orang juga tahu, maksudnya kamu pernah ke Thailand juga, ke Jepang, secara pengalaman pasti oke banget gitu, dan berdampak juga ke karya-karyamu gitu kan? Iya, apa namanya, inspirasi jadinya lebih banyak. Karena pernah ke sana langsung, pernah lihat arsitektur, ornamen, kebudayaan di sana kan bisa juga sebagai inspirasi dalam berkarya kan. Itu yang mahal sebenarnya. Memang zaman sekarang kan digital kita bisa searching ya di Google, tapi kalau bisa datang langsung ke sana, feel-nya itu beda. Beda pasti, benar. Wow, keren. Tahu nggak, salah satu karyamu yang benar-benar, nih pribadi aku ya, suka banget itu kemarin yang badak. Badak itu benar-benar secara detail, konsep tuh aku suka banget. Kemarin pas bikin video reaction tuh, aku juga bilang, wah ini keren banget. Cuman pas pengaplikasian, cuman overall secara teknis keren banget. Boleh tahu nggak rata-rata kamu ngerjain tuh berapa lama sih? Kalau sekarang menyesuaikan. Oke. Karena kan sudah ada ya. Tuh dia yang bikin waktu. Kalau waktunya mepet, kayak yang bikin 3 skate itu. Oke. Nah, itu kan waktunya mepet. Ya. Berapa hari? 3 apa 5 hari? Kurang apa nih ingat. Ya. Tapi karena 3 skate, jadi saya bagi bikin ini yang mana dimaksimalkan. Oke. Yang kedua bukannya dijelein, cuman semaksimal mungkin dalam sisa waktunya itu. Ya, ada prioritas lah ya. Yang mana yang diutamakan banget, sama menyesuaikan dengan kegiatan di rumah juga. Oke, tapi aku kaget banget kemarin ya. Sumpah aku kaget banget sama tim. Aku kan pertama lihat karya yang Tiger yang full body, yang babak kualifikasi kan. Iya. Nah, itu kan Yon Gatsuyon. Ya, Yon Gatsuyon. Habis itu kalau Krishna Argamaya, saya emang udah dari awal aku tahu. Tiba-tiba pas di grup, loh kok nomornya sama? Nomornya sama, dan ternyata kamu ada banyak kan, Nigatsuni. Iya, ada beberapa akun yang saya pakai kirim. Sebelum itu kan saya pasti nanya dulu ke panitia. Benar. Ini boleh nggak pakai banyak akun, ngirim karya yang beda-beda? Karena dia pingin tahu aja kalau kirim yang ini kira-kira gimana sih dari penilaian jurinya, biar ada feedbacknya ke karya gitu. Benar, kalau kemarin dari panitia sebenarnya nggak ada masalah, yang penting satu akun satu karya kan, itu memang legal dari kita. Nah, yang pengen ku tanyakan, kamu kan bikin sampai 5 atau 4 sih? 5. Nah, 5 karya. Sebesar apa motivasimu sampai bikin 5 karya tuh untuk Premiership tahun ini gitu loh? tahun kemarin kan aku benar-benar, wah itu awkward banget ya lihat kamu sampai on the spot tuh COD gitu loh. Iya kan. Nah tahun ini
Apakah kamu udah dapat pembeli? Belum. Tapi it's okay lah, kamu mau apakan itu karena itu hakmu gitu. Maksudku, apa motivasi terbesarmu ikut Premiership gitu ya? Karena kan gini, karena Premiership saya dan teman-teman cetuskan itu memang sebagai platform untuk nih, entah itu senior, entah itu pemula atau apa, yang mungkin sebelumnya belum banyak terlihat. Nah, kita pengen dengan platform ini nggak cuma dapat hadiah, tapi exposure. Makanya kita ikutin sampai sebulan dan kita post terus. Ya, itu sebenarnya. Tapi kalau dari Krisna sendiri, yang diekspektasikan itu apa selain hadiahnya gitu? Yang pastinya pengalaman ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya ini suka dengan sesuatu yang baru. Mencoba sesuatu yang baru. Bukan dari saya sendiri, tapi dari lingkungan. Kalau dari saya bikin A. Respon dari yang lain ini kayak gimana? Feedbacknya gitu ya. Oh ini kayak gini. Saya tetap ingin mau belajar kepada siapapun yang menarik perhatian saya, walaupun itu sekecil apapun. Itu yang salah satu menjadi motivasi saya untuk mengeluarkan apa istilahnya all out dalam setiap karya saya, dimaksimalkan dengan waktu dan waktu dan pengerjaannya gitu. Jadinya yang lain kan pasti oh ini bisa kayak gini, aku harus bisa kayak gini. Jadi mereka juga mengirim karya yang maksimal ke acara ini. Benar. Jadi dari sana saya lihat, oh ini nih bagus nih triknya, oh ini bagus idenya gitu saya lihat. Dari sana saya mendapat motivasi juga untuk lebih baik ke depannya. Benar. Penting banget sih kalau kita entah itu kompetisi atau enggak, karena kalau kita sadari kita di kehidupan biasa aja memang berkompetisi. Makanya penting punya jiwa kompetitif. Nah, so far nih versinya Krisna Argamayasa, saingan terberatmu siapa? Jangan ada Dino kan udah masuk final. Yang selama ini di Premiership. Yang di Premiership kalau dari yang tahun lalu ya. Tahun lalu, Tahun lalu di Gede Santi. Gede Santi, dia karyanya dari awal konsisten, dari goresan itu tetap stylenya kayak gitu, dan tetap menarik. Tetap dari setiap karya pasti ada aja yang hal baru yang saya lihat dari karyanya. Terus yang di sini banyak sekali. Dari awal, dari kualifikasi udah banyak sekali. Benar, makanya ini kurang, kayaknya saya harus bikin yang baru nih, yang lebih baik gitu. Tapi benar loh, karena tahun kemarin kita peserta kan hampir 300, bukan, hampir 400-an lah ya tahun kemarin. Tahun ini kita turun secara kuantiti, tapi quality 2 kali lipat. Karena memang benar seperti yang kamu mention tadi, ada salah satu peserta, bahkan mungkin ada banyak ya, mungkin ini yang aku tahu satu ini. Jadi dia udah ngumpul, habis itu mungkin lihat karya peserta yang lain, wah dipermak lagi. Dipermak, banyak kan? Banyak. Makanya saya pingin juga, ini bisa lebih bagus, kenapa kok saya enggak? Jadi saya, ini bagus nih idenya, ditambah ornamen gini, dan lain sebagainya. Makanya saya sampai bisa ngirim 5. Tapi itu benar-benar, kita tuh bertanya-tanya, maksudnya sama anak-anak di studio ya gitu. Apalagi waktu itu kan Premiership memang secara jadwal kita adopsi dari sistem liga ataupun kompetisi sepak bola. Waktunya pun kan dibikin, ada yang 4 hari, ada yang seminggu, segala macam. Dan waktu itu lewat pas perayaan tahun baru. Kita tuh tanya-tanya, maksudnya ini orang ngerayain tahun baru atau enggak sih gitu loh. Itu gimana kemarin behind the scene-nya gimana? Jadi kalau pas di tahun baru, sebelum tahun baru saya push. Ada yang bantuin nggak? Bantuin ngurus anak. Jadi apa saja yang bantuin kamu gambar, blocking atau apa? Enggak, sendiri. Murni sendiri. Kadang saya kalau bikin karya dari inspirasi pun, kalau bukannya gimana, kalau minta pendapat orang dari inspirasinya. Oh ini bagusnya gambar naga gitu. Oke, gambar naga. Stuck saya di naga, saya nggak senang itu. Naganya diapain lagi nih gitu. Nggak senang. Jadi saya pingin inspirasi itu boleh sih ngasih masukan, cuman finalnya tuh harus dari saya. Kalau dari orang, bagusnya bikin ini nih. Kalau saya bikin itu nanti stuck,
saya kesel. Ya, pokoknya harus diimprove lagi. Iya, gitu. harus diimprove lagi gitu. Ya, tapi di antara sekian babak yang kita tawarkan, kan kamu udah tahu kualifikasi, terus babak grup segala macam. Yang paling sulit itu babak apa dari Premiership? Apa ya? Yang 3 skate itu kayaknya. Oh, 3 skate, justru yang 3 skate ketimbang yang coretan, berarti yang 3 skate. Iya, 3 skate. Karena yang coretan kebetulan aja ada ide. masuk langsung. Oke. Lihat karya putar-putar, oh ada nih. Oke. Dan pertamanya yang coretan itu gambar burung. Oh. Ya kan ada burung di dalamnya itu. Benar. Itu pertama, tapi kurang kayaknya nih, sepi pinggir-pinggirnya. Tak besarin lagi coretannya kan jadi tumbuhan itu. Iya. Jadinya 2 gitu. Cuman yang di 3 skate itu lumayan, apa namanya? Selain waktunya mepet dan banyak. Iya, tapi itu sebenarnya challenge yang apa namanya, itu juga salah satu yang apa namanya, memberikan kontribusi untuk ide itu ya. Karena gini, layaknya pertandingan sepak bola, ini kan ada 3 sketch yang ditawarkan. Jadi kamu benar-benar harus adu strategi dengan lawanmu gitu loh. Kalau kamu menyelesaikan satu tapi maksimal, nah itu juga sebenarnya bagus. Tapi ingat, ini kan akumulatif. Jadi 3 sketch ini dihitung. Harus dimaksimalkan. Makanya lebih bagus sebenarnya kalau dibikin 3. Dulu ada ini yang bikin cuma 1 karya bisa lolos. Oh iya, siapa yang bersikat ya? Tahun lalu siapa ya? Ada. Kayaknya itu cewek deh ilustratornya kalau nggak salah. Cuma tahun ini karena kualitasnya naik, susah. Benar. Ya. Kualitasnya beda sekali. Jauh. Makanya ini ada wacana kita sama teman-teman tahun depan bakal dibikin mungkin 2 divisi. Jadi misalnya ada yang beginner nih, yang awal-awal anak-anak kuliah ataupun anak SMA, dengan yang umum profesional. Karena secara hadiah pun kita tingkatkan. Apa harapanmu untuk Premiership untuk yang tahun depan? Tahun depan tentunya harapan saya bisa lebih baik lagi dari tahun ini. Seperti dari tahun lalu ke tahun ini kan sudah meningkat banget. Di tahun depan bisa lebih ditingkatkan lagi, apa namanya, seperti ide-ide seperti tadi itu diklasifikasikan yang mana beginner, yang mana yang sudah pro lah gitu. Supaya tidak menjatuhkan mental. Ya kalau mentalnya bagus, kalau mentalnya gimana, perlu dorongan lagi kan jadi malas dia. Itu salah satu faktor kenapa secara kuantiti kita turun tahun ini. Karena apa namanya, udah kelihatan, wih ini udah hidup di dunia digital art, kita baru belajar kan. Jadinya agak down mentalnya gitu. Itu sih harapan saya untuk kedepannya di HNS, dan hasilnya lebih baik lagi. Iya, thank you. Nah, balik lagi ke perjalanan karirmu ya. Kan tadi udah aku mention ada 3 kegiatan yang kamu kerjakan, tapi masih berhubungan di dunia seni. Nah, ke depannya yang mana mau difokusin? Tato, lukis, atau digital artnya? Harus dipilih satu. Ya ini untuk gini aja. Lumayan gini ya. Pertanyaannya. Ya, kira-kira. Karena gini, karena aku lihat kan ibaratnya ya lukisanmu bagus, tapi digital artmu gak kalah bagus. Sayang banget kalau nggak difokusin gitu loh. Apalagi fansmu banyak, serius. Aku kemarin bikin voting nih, wah itu tipis banget. Gila. Mungkin karena apa namanya, event ini, teman-teman udah jadi banyak. Karena kemarin jujur aja teman-temannya itu di kalangan seniman, apa namanya, lukis saja kebanyakan. Dan lewat event ini saya berharap ilmu saya tentang dunia digital, terutama digital art, clothing, saya juga ingin cetak desain saya dijadikan baju. Mungkin di tahun ini saya fokuskan ke digitalnya dulu. Saya lebih explore karena dapat teman-teman baru, dapat pengalaman baru kan dari event ini. Dan jujur teman saya, ilmu saya pun lebih banyak di digital art untuk lewat event ini kan. Dari itu pun saya terima kasih banyak untuk HNS Premiership sudah menyediakan wadah untuk orang belajar seperti saya. Apa namanya, kita sih memang pengen ya, dalam artian gini, mungkin kalau hadiah sebesar apapun kita bisa usahakan gitu loh, Chris. Tapi hadiah dalam bentuk uang ataupun barang bisa habis. Tapi kalau kita coba carikan koneksi nih, kayak kemarin kita adakan pameran, itu kan bisa
sustain, ya paling tidak ya anggaplah salah satu sponsor kita siapa tahu tertarik dengan karyamu, nah itu kan bisa jadi sesuatu gitu loh, ya kan, bisa jadi inspirasi untuk orang banyak juga. Nah, kamu punya role model nggak? Ibaratnya orang yang jadi panutanmu nih, misalnya di lukis kah, di digital art atau apa? Banyak. Yang paling lah gitu. Kalau di digital art, tentu orang yang di samping saya. Benar. Pertama tahu beli Raka ini kan lewat IG. Oke. Yang apa namanya? Saya juga senang nabrak-nabrakin warna gitu, main warna gitu, seperti karya-karyanya beli Raka di awal. Jadi saya tertarik follow. Saya lihat, oh gini caranya supaya warna-warna yang cerah itu bisa berdampingan, gitu. Apa namanya? Setelah itu saya lihat model-modelnya, inspirasi karyanya itu yang menginspirasi juga buat saya untuk terjun di dunia digital art. Benar. Karena sebelumnya itu saya ya asal gambar aja kayak lukis, nggak tahu kalau dicetak ini dari jauh itu kelihatan apa enggak? Dari jauh itu ada focal point-nya atau enggak? Oke. Menarik atau enggak di baju? Iya. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya, kamu udah berapa lama berarti di digital art? Putus-putus ya, ada diamnya lagi. Kalau dikalkulasi lah? Sekitar 3 tahunan lah, 4 tahun. Wah, berarti sebenarnya kalau kamu tekunin karya aku nggak ada apa-apa ya bro. Jauh dari segi detail, karyamu kan keren banget ya. Ya jujur teman-teman di sini juga banyak yang suka cara pewarnaanmu, ya kan, apalagi yang aku bilang yang badak, habis itu ada yang tiger, habis itu yang burung, itu keren banget. Kalau bisa sih nanti kamu explore lagi ke depan. Sayang banget kalau kamu selesai sampai situ, serius, kamu nggak akan tahu ibaratnya versi terbaikmu seperti apa, gitu ya. Nih pertanyaan tentang Premiership lagi ya. Kamu tahu Premiership dari IG-ku atau tahu dari teman atau dari mana? Dari IG-nya Beli Raka. Ya, karena kan follow-nya ke Beli Raka pertama. Habis itu tak lihat siapa sih yang di-follow. Kan ada HNS Studio dan HNS yang lainnya. Itu saya follow, lihat-lihat postingannya, tahu-tahu ada event. Wah, itu sebenarnya acara yang benar-benar ya, kalau kita semua teman-teman di sini, aduh bikin apa ya? Oh, bikin lomba yuk gitu. Akhirnya ya udah bikin lomba. Kan bukan, kalau nggak salah bukan HNS Premiership yang pertama. Enggak, Premiership. Bukan, ada acara ulang tahun HNS. Oh ya. Nah, itu pernah ikut juga. Oh, kamu ikut? Yang mewarnai Agni ya? Yang bikin tapi. Oh, yang bikin? Iya, 2 ya. Pas itu masuk, bukan 1, 2, 3-nya. Setelah itu apa namanya? 10 besar. Oh iya. Di situ saya masuk. Aku aja lupa. Kita yang bikin kita lupa. Itu pertama, ada event nih, coba nih. Gitu. Iya. Pas itu masih pakai HP. Iya. Masuk 10 besar aja. Ya. Itu HNS. Setelah itu ya baru HNS. Masih juga pakai HP. Masuk 3 besar. Benar. Tapi itu yang bagus, ibaratnya mental mencoba itu yang bagus sebenarnya kan. Ya maksudku, ya lomba sih memang ada pemenangnya. Cuman kan itu tergantung pilihan juri lagi kan. Mungkin aja kalau bukan aku juri sama teman-teman, mungkin aja yang lain kan gitu. Tapi yang jelas kan ketika kamu berkarya, kita nggak pernah tahu karyanya bakal sejauh apa gitu loh. Ya kan? Dan dengan ngirim karya menurut saya, karena saya ikut beberapa lomba juga sebelumnya, dengan ngirim karya itu kita tahu progres kita tuh sampai mana di dalam karya itu. Kalau ada yang lebih baik, kalau ikut lomba itu seperti dibilang tadi, nggak mungkin menang aja, pasti ada kalah. Di kalah itu pun kita harus ngambil sisi positifnya kayak gimana. Oh ini pemenangnya, kita lihat gimana sih karya pemenangnya. Perbedaan sama karya kita yang pas kalah itu gimana? Evaluasinya itu gitu. Itu. Iya. Oke. Nah, yang unik nih dari lomba ini ya, Krisna, karena kita kan sebenarnya di HNS sendiri itu ke-trigger dengan banyak lomba-lomba yang persyaratannya itu agak memberatkan desainer. Ya, contoh ibaratnya kan, kalau aku pun misalnya jadi juri, pasti satu syarat yang aku mau jadi juri harus gini, peraturan yang seperti ini. Biasanya kan di sebuah lomba itu ada semua karya yang masuk milik panitia. Nah, kalau saya disuruh jadi juri, saya nggak mau ada poin itu.
Makanya kita pun coba nih bikin lomba yang benar-benar yang selama ini memberatkan desainer sekarang menguntungkan desainer. Ya contoh, semua karya yang dibuat sama peserta tetap menjadi hak milik peserta. Seandainya nanti ada deal-dealan dengan siapapun, silakan, itu haknya si desainer sendiri. Bahkan yang tahun kemarin ada yang nggak menang gitu ya, nggak menang karyanya tapi dijual laku. Mantap. Beberapa itu banyak gitu. Artinya kan secara waktu juga nggak rugi, kalian anggap itu latihan. Kedua, kalaupun kalah, ibaratnya kalian terbiasa menerima penolakan, karena di industri itu hal yang sangat wajar. Kemudian yang ketiga, itu jadi portofolio kalian. Gitu sebenarnya. Bagus. Saya senang. Itu salah satu poin yang saya suka dari lomba itu. Kemarin lomba-lomba baru ngirim udah milik panitia. Aduh. Hadiahnya kecil lagi ya. Untuk menang. Tahun depan lebih gede ya. Wah, tahun depan lebih gede, Chris. Harus karya lebih bagus. Ya itu jadiin motivasi aja lah. Hadiah itu bonus. Benar, mental itu yang harus dipunyain. Gak apa-apa dari awal ibaratnya ekspektasi, tapi siap menang, siap kalah juga. Gitu. Gimana menurutmu setelah datang ke sini? Kamu kan udah lihat HNS nih. Pasti kamu udah punya ekspektasi dong. Wah, mau datang ke HNS nih. Kira-kira udah di sini, first impression-nya apa? Nyeni. Karena saya lihat di IG kan, HNS Studio kan hampir setiap hari ngirim bikin story. Oh ini tata letaknya ini di mana lukisannya ini? Ini lukisan yang ini di bagian mana nih? Jadi pas saya datang sini, oh ini si lukisan saya lihat yang waktu ini. Ini dia. Ya saya lihat di Instagram ya. Ini studio tempat rekaman. Oke. Aku bikin seperti ini karena memang aku kurang suka sih sebenarnya secara pribadi tempat yang terlalu polos, Chris. Makanya ada komik, ada lukisan segala macam, ya terkesan berat. Cuman ini yang nge-trigger setiap hari aku bisa berkarya. Itulah bagusnya. Ya. Kalau Krisna sendiri ada satu tempat yang dibikin kayak mini studio itu nggak? Ada. Jadi semua seninya di sana. Artinya studio kreatif lah. Cari inspirasi di sana, nonton tutorial di sana, berkarya di sana. Gitu. Ya. Oke. Jadi aku kan juga lihat tuh, aku lihat-lihat di IG-nya Krisna. Kamu kan masih punya, baru punya adik bayi. Gimana sih caramu ngatur waktu? Caramu ngatur waktu karena apa? Karena aku pun bakal seperti itu nanti. Mungkin teman-teman yang lain gitu. Pastilah pengen tahu gininya nih, pengen tahu pengalamannya. Ya kan harus apalagi Premiership kemarin luar biasa, waktunya mepet, harus urus anak segala macam. Saingannya berat. Benar. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi istilahnya saya sama istri sip-sipan. Oh begitu gas. Oke. Saya kan ngelukis di rumah. Ada jam kerjanya supaya supaya tidak nyampur dengan jam pas kerja dan ngurus anak gitu. Jadi dari jam segini aku mau kerja dulu. Tolong sama anak sebentar. Nanti setelah jam segini atau udah cepat selesai tugasnya, kamu boleh ambil kerjaan yang lain, aku yang ngajak anak gitu. Jadi gitu caranya. Pas ada HNS nih, kan aku manggil Yang. Yang. Ketawa dia. Yang, aku mau ikut HNS lagi nih gitu. Gimana? Oke nggak? Oke gitu. Kemarin kamu sampai juara 3 aja gitu. Sekarang semoga sampai naik podium. Oh iya. Jadi pas ada notif, oh ini harus dibikin dengan waktu segini. Yang aku bikin ini lah, mau lembur. Gitu. Oh sip. Tapi sih support banget ya? Support. Dia pun latar belakangnya dia kan sastra Jepang. Dia nggak ngerti sama sekali tentang seni, tapi karena bareng terus sama saya dari zaman kuliah. Jadinya dia kurang lebih tahu komen ya. Kayaknya sainganmu tahun ini berat-berat dan gitu. Semangat ya gitu. Jadi anak sama istri pas lagi berkarya gitu aja sih caranya supaya bisa maksimal dalam boom buat karya HNS yang kemarin. Gitu. Ya benar-benar tahun ini buat yang teman-teman yang ngikutin Premiership itu
kalau kalian tahu karyanya Krishna Argamayasa ataupun Yon Gatsuyon, itu jauh banget perkembangannya gitu ya, jauh banget. Bahkan kita tuh kayak, anjir nih kok bisa ya waktu sependek ini karyanya detail banget. Makanya hari ini aku tertarik banget, Chris, tertarik banget ibaratnya ngulik itu. Ternyata kan ada motivasinya nih, salah satunya anak gitu kan. Pastinya. Ya pasti besar banget memberikan energi gitu ya. Beda sama dulu. Ya, tidur jam berapa setiap hari sekarang? Setiap ada Premiership? Bisa sampai jam 2. Jadi jam 6, jam 5 itu kan harus masak juga istri, karena kalau masak pagi dia keteteran. Oke. Jam segitu saya taruh dulu iPad. Oke. Ngajak anak. Karena umur 1,5 tahun itu nggak bisa dilepas. Oke. Dia kayak bola bekel, mantul sini, mantul sana. Gitu. Jadi harus dilindungi lah, dimong. Gitu. Oke. Setelah itu udah selesai nih, anak sudah mandi, udah mau tidur, baru bisa lanjut lagi. Benar. Ya. Tapi itu momen mahal sih, Chris. Ya. Momen mahal, ibaratnya kamu masih bisa urus anak, masih bisa berkarya juga, itu sesuatu yang mahal dan pasti akan jadi momen yang indah suatu saat gitu loh kalau kamu ingat itu. Nah, tadi aku dengar kamu dari negara ya? Ya. Nah, kamu ngajak dari negara ke sini atau tinggal di mana? Kebetulan Astung Karo tahun ini udah ada tempat saya di Batu Bulan pas Desember tahun lalu. Ya. Pindahnya Januari ini Melas Pasnya. Jadi sekarang ya. sudah di Batu Bulan, di tempat yang saya senang. Karena di sini suasana saya dari zaman SMA. Ini dulu di negara bukannya gimana, sulit untuk akses. Benar. Kanvas, cat, material itu. Saya kan masih aktif di lukis juga. Jadi material itu penting. Benar-benar. Dan harus ke sini dan ke Kuta, karena saya ngelukisnya untuk di Arsop Kuta juga. Oh gitu. Jadi, sampai sekarang di mana masih? Masih. Sengkaro masih beli material di Batu Bulan, lukis di Jemrane. Dikirim ke Kuta. Gitu perjalanan. Capek di jalan jadi. Memang sih aku juga bolak-balik dulu, Chris. So far yang paling besar menghasilkan di antara 3 itu apa? Kalau untuk sekarang sih di lukis lah. Karena habis COVID kemarin kan ditato jalan, tapi belum maksimal. Karena dilukis sebelum COVID kan banyak teman dilukis. Jadinya ya dilukis dulu. Habis COVID, Chris ini lukis lagi. Udah mulai buka ini pariwisatanya. Gitu. Chris. Ibaratnya gini ya, ibaratnya kita di industri kan selalu ada target ya. Begitupun HNS, begitupun saya Raka Jana gitu. Untuk seorang Krishna Argamayasa sendiri, target di 2024 itu apa sih? Ini juga sempat terpikirkan dari saya, berandai-andai lah. Kemarin ada Premiership ini yang 2023-2024. Kalau cuma ikut Astung Karo menang, setelah itu ngapain? Nextnya ya? Coba momen ini saya jadikan momentum untuk membuat sesuatu yang beda di yang belum saya pernah bikin dan pernah saya cita-citakan. Apa itu? Bikin brand. Bikin brand. Bikin brand sendiri untuk clothing lah dulu. Karena apa? Secara desain berbeda dari tahun lalu. Sekarang saya sudah punya device yang lebih proper. Dari pengetahuan saya teman-teman sudah lebih banyak di bidang itu. Jadi di tahun ini mungkin saya lebih fokus di dunia digital painting. Setelah itu membangun brand, memanfaatkan momentum tentunya, dan teman-teman baru yang saya kenal kan, teman baru, ilmu baru. Benar. Jadi itu harapan saya untuk setelah event ini. Di 2024 ya? 2024. Ya, jadi nih teman-teman, partnerku, siapapun yang nonton ini, Krishna mau buat brand katanya. Desainnya kan keren-keren, siapa tahu kalian bisa join dengan dia gitu, karena sayang banget kalau potensinya nggak diteruskan gitu, Chris ya. Ya nanti kita bisa lah sharing-sharing after ini, entah tentang branding, entah tentang tadi kamu kan juga banyak cerita tentang sablon segala macam.
kita terbuka lah di sini untuk sharing-sharing. Dan aku super happy sih, tahun ini dengan Premiership, sangat kualitasnya sangat luar biasa. Dan yang terpenting seperti yang kamu mention tadi, mudah-mudahan ini bisa jadi komunitas lah, komunitas kita saling berbagi antar ya toh passion kita sama, ya saingan mungkin ya dalam tanda kutip, tapi sebenarnya kan nggak ada saingan, saingannya dari kita sendiri kan gitu. Terus aku kan udah lihat nih gimana ya perjalananmu dari tadi sampai detik ini, kamu ikut Premiership dengan waktu yang super singkat segala macam. Apa satu kata-kata ataupun yang selalu men-triggermu nih untuk bisa tetap semangat selain anak ya? Apa kira-kira yang sejauh ini? Karena ini penting banget buat pemula gitu. Apa ya? Ya kadang gini, sorry ya. Kadang untuk pemula selalu ini dijadikan itu alasan adalah alat. Nah, coba. Kalau dari alat, penting sih itu untuk menggunakan alat yang lebih bagus. Cuman jangan itu dijadikan batasan. Oke. Seperti saya dulu di awal di Wacom Cintiq yang colok ke laptop itu. Ya, jadi tangannya di mana, matanya di mana ya. Dari itu saya bisa belajar. Oh, gini caranya bikin desain. Gini caranya gambar di media yang baru saya kenal. Kalau saya ngeluh, lihat teman-teman yang sudah punya waktu itu Wacom sih, cuman yang gambarnya di layar langsung. Oh, Intuos ya? Iya. Oh, Cintiq itu yang Cintiq. Kalau saya ngeluh kan nggak jadi sesuatu yang saya ingin pelajari itu. Benar. Ilmu yang harusnya saya dapat, ilmu yang menambah pengetahuan saya untuk hal-hal yang baru gitu. Siapa tahu berguna di kesempatan selanjutnya itu jadi di cancel. Itu. Tapi kalau memiliki device yang sudah bagus, jangan itu dijadikan kambing hitam. Kok kamu nggak berkarya gitu misalnya? Kok nggak gambar, nggak bikin desain? Nantian juga udah bagus ya sesuai device yang saya punya itu. Jadinya informasi cepat, referensi cepat saya cari, gambar cepat. Cuman nggak berkarya kan sama aja. Iya, sama juga bohong gitu. Jadi pakai ini aja, kayak kipas aja tabnya gitu. Kalau nggak dipakai berkarya gitu. Benar. Itu sih motivasinya. Dan yang memecut saya untuk berkarya itu, yang lain bisa loh. Benar. Kok kita nggak? Ya teman-teman itu punya imajinasi, saya juga punya imajinasi. Kenapa saya nggak bisa menciptakan sesuatu yang maksimal lah gitu? Bukannya sempurna, tapi lebih baik dari yang kemarin. Gitu. Itu kan tadi tentang karya gitu. Cita-cita yang lebih jauh apa nih? Misalnya kalau aku nih dulu kan cita-cita awal tuh, aku pengen punya studio nih gitu misalnya. Kalau untuk seorang Krisna sendiri tuh apa? Punya? Tadi kan brand. Galeri sih. Wah, itu cita-cita dari awal SMA. Benar-benar. Nggak apa-apa, itu harus diucapkan. Itu kan afirmasi ya. Cepat atau enggaknya kita nggak pernah tahu. Yang penting kita yakini aja gitu. Cita-cita banget punya galeri atas nama diri sendiri kan. Gimana rasanya? Kita udah dapat gini nih sinyal-sinyal dari Radea. Waktunya sudah mepet. Tapi sekali lagi terima kasih banyak sudah main ke HNS Studio, dan congratulations sekali lagi. Dan ada nggak terakhir nih pesan-pesan buat Dino Kece? Dino Kece, walaupun kita tidak pernah ketemu, di saat kita ketemu saya akan lebih cemerlang dari kamu. Wah. Thank you sekali lagi. Sama-sama. See you di next episode ya. Pokoknya ikutin terus ini, jangan lupa di subscribe dan di share juga ke teman kalian. Bye bye. We Podcast We.